pada saudara, tidak ada kata lihat di situ, Bang. Itu kata idou itu jelas itu artinya sesungguhnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kalau dikatakan lihat itu matia atau lihatlah. Jadi nggak bisa kemudian sekarang itu kita mau bodoh-bodohi orang, nggak bisa lagi. Karena orang semua sudah pada belajar gitu kan ya. Tapi saya lihat Anda hanya berputar-putar di situ, berputar dan berputar tentang pengakuan Petrus. Sedangkan Anda harus tahu nih, ketika Yesus berkata kepada muridnya termasuk Petrus, Anda lihat dulu keadaan yang ada. Bahwasanya Petrus sendiri tidak percaya tentang kebangkitan. Petrus sendiri ketika menemukan orang yang keluar dari kubur itu mengiranya hantu. Sedangkan Yesus melegitimasi keadaan itu. Sebab Kristus palsu akan datang, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Apa tujuannya tanda dahsyat dan mujizat dilakukan oleh Yesus palsu? Titik 2, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga termasuk Petrus. Jadi kalau Anda menggiring Petrus kok memberikan legitimasi, berarti nubuatan Yesus bahwa muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus palsu, betul. Terjadi berarti. Karena keadaan yang ada nih di awal nih, coba Anda baca di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Percaya enggak Petrus terhadap kebangkitan itu? Tidak. Percaya enggak kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Anda baca itu. Bahkan di Matius 28, 18, 19 pun mereka ragu-ragu. Ini Yesus atau bukan? Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Petrus ingat sekali lagi. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu fakta, itu real. Jadi jangan seketika, oh Petrus. No. Kalau itu terjadi, berarti Petrus sudah masuk ke dalam penggenapan kalau murid pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi itu bukan jadikan sebagai sandaran, oh Petrus begini. Justru kalau Anda membawa Petrus, Anda membawa Kepas, Anda membawa seluruh muridnya sekalipun, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nasihat Yesusnya. Ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah si palsu, ngaku Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga Yesus asli. Nih, saya tegaskan lagi kepada saudara. Tanda Yesus palsu ketika datang keluar dari kubur. Tuh. Tanda Yesus asli ketika dia datang keluar dari langit. Beda kan? Kemudian roh kebenaran itu ketika datang memuliakan dirinya, bukan menghina apalagi mengutuknya. Jelas itu. Sekali lagi saya simpulkan. Jangan usah bawa Petrus kok begini, nggak perlu. Karena Yesus sudah membuka kunci utama bahwa murid-muridnya pun akan disesatkan kemudian oleh Yesus palsu itu. Jadi nggak usah Anda jual itu, Bang. Sekarang yang harus Anda bahas adalah Yesusnya menubuatkan akan 3 unsur pribadi yang datang setelahnya. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Yesus palsu ketika datang keluarnya dari kubur. Apa pembuktian dalilnya? Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Petrus berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Yesus jasadnya tidak akan ditinggal di kuburan. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Berarti yang datang setelahnya adalah Yesus palsu. Makanya tadi saya membaca dalil Ibrani 9 nomor 28 yang tadi. Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 7. Itu jelas itu. Artinya bahwa ketika dalil demi dalil saya uraikan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28, itu membuktikan bahwa memang Yesus hanya akan datang sekali lagi, yaitu pada akhir zaman ketika dia membawa tanda. Ada nggak tanda itu kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus adalah si penyesat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tadi saya mengurai di dalam Matius 24. Anda mengatakan di situ melihat. Wow. Kalau melihat berarti tergenapi juga. Karena dalil Paulus mengatakan aku melihat. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku telah melihat Yesus? Tergenapi kan? Kalau Anda memaksakan ada kata lihat, tapi bukan kata lihat di situ. Itu sesungguhnya. Lihat itu dalam bahasa Yunani itu artinya matia.
Jadi jelas saudaraku, ketika kita mengerjakan kebenaran, ya harus berpola kepada unsur-unsur yang mendekatkan kita kepada dalil. Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah aku pergi, aku atau aku? Aku atau bukan aku? Bukan aku. Nah, kita cek Yesus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Kena deh. Kena Paulus. Kenapa? Karena yang datang memakai namaku, iblis. Kena dia. Paulus kena di situ. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Selain aku masih ada satu, roh kebenaran. Ketika ia datang, memuliakan aku. Lagi-lagi yang datang kepada Paulus memuliakan Yesus nggak? Enggak. Menghinakan Yesus dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus. Terkutuklah dia. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Terkutuk dong Yesus. Berarti dia tidak memuliakan, dia menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran. Dan juga bukan Yesus, karena tidak ada tanda. Kalau aku yang datang, maka tanda ini akan menyertai. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwasanya, sekali lagi saya katakan, ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah si palsu, yang menyesatkan banyak orang yang datang kepada murid Yesus, yang datang menyatakan diri kemudian di padang gurun, menyatakan diri dalam bilik rahasia. Dan yang kedua adalah roh kebenaran yang memuliakan Yesus. Dan yang ketiga adalah sang pembawa tanda berakhirnya kehidupan di bumi, yang asli Yesus. Al-Quran As-Zukhruf ayat 61, Matius 24, data nomor 27, 29, dan 30. Demikian.